Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah perempuan ingin tampil seksi? Atau pertanyaan lanjutannya adalah apakah perempuan ingin tampil seksi itu adalah untuk mencari perhatian lawan jenis? Nah, pertanyaan ini kan sebenarnya adalah pertanyaan yang nampaknya sangat sepele, tetapi sekarang menjadi lebih rumit jawabannya karena harus dikaitkan dengan filsafat moral dan ideologi-ideologi tertentu yang sedang berkembang di dunia saat ini. Jadi bahkan karangan perempuan pun akan menjawab berbeda-beda, dan banyak diantaranya yang tersinggung kalau misalkan mendapatkan pertanyaan ini. Banyak diantaranya yang menjawab, ya ini kan tubuh saya, ini hak saya untuk mengaturnya sedemikian rupa dan seterusnya dan seterusnya. Dan sama seperti laki-laki ingin aktualisasi diri, ingin berkomunikasi dengan pakaiannya, kami pun melakukannya dengan cara yang sama dan lain sebagainya. Nah, tapi di episode ini kita nggak akan berbicara tentang ideologis, kita akan berbicara langsung to the point pada sains dan psikologi. Jadi buat para jomblo, saya pikir ini adalah salah satu video yang paling wajib Baraya tonton. Jadi ayo kita mulai. Dewasa ini di internet, di media-media cetak atau tokoh-tokoh masyarakat itu banyak yang mengemukakan pendapat bahwa ketika perempuan itu berdandan, bermake up atau tampil seksi dan lain sebagainya, itu bukan untuk menarik lawan jenis, tapi untuk aktualisasi diri, untuk berkomunikasi satu sama lain, untuk menunjukkan karakter dan lain sebagainya. Tapi itu adalah jawaban ideologis tentu saja. Maksud jawaban ideologis itu adalah bahwa orang-orang yang dimaksud itu telah terpapar pada sebuah gagasan sistem pemikiran yang di dunia modern ini muncul. Bisa saja itu adalah pejuang hak-hak perempuan, bisa saja itu adalah kalangan feminis dan sebagainya. Tapi mari kita masuk pada tema yang lebih awal lagi, bahwa begini Baraya, sebelum manusia memiliki ideologi, sebelum manusia itu memiliki sistem kemasyarakatan, sebelum manusia itu mensakralkan sesuatu yang profan, sebenarnya manusia itu adalah makhluk biologis. Jadi segala sesuatu dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya bermotif biologis, dan ada dua motif biologis yang selalu menjadi dasar pijakan bagi seluruh kegiatan atau aktivitas manusia yang diputuskannya. Apa saja? Yang pertama itu adalah untuk mempertahankan dirinya, dan yang kedua adalah untuk mempertahankan spesiesnya. Udah, itu aja, cuman dua. Sebagai makhluk biologis kita hanya bermotif itu saja. Jadi misalkan yang sederhana lah, kenapa kita lapar, dan kalau kita lapar kita pengen makan misalkan ya. Nah, karena makan itu adalah aktivitas untuk mempertahankan diri. Kenapa ketika ada mobil yang melaju kencang kita cenderung untuk menghindarinya? Ya, karena kita mencoba untuk melindungi diri kita sendiri, kan seperti itu. Kenapa kita ingin kaya? Karena kekayaan itu dipersepsi atau dipercaya oleh otak kita, itu akan meningkatkan secara signifikan kesempatan kita untuk bertahan hidup. Karena kita jauh dari kelaparan, kita jauh dari penyakit dan sebagainya kalau kita kaya misalkan. Kenapa kita misalkan ingin terkenal, kayak jadi selebriti, dielu-elukan, banyak fansnya? Ya, karena kalau misalkan kita dicintai sama banyak sekali orang, maka kesempatan kita untuk mendapatkan kecelakaan itu lebih sedikit, atau orang yang membela kita ketika kita dalam kesulitan itu jauh lebih banyak. Nah, jadi mau jadi kaya, mau ingin jadi selebritis dan lain sebagainya, itu sebenarnya diawali oleh motif yang paling sederhana, yaitu mempertahankan diri. Kan begitu. Atau misalkan motif yang lain, yaitu mempertahankan spesies. Kita mencintai lawan jenis kita, itu kan mempertahankan spesies. Kita sampai bikin puisi-puisi, sampai kemudian kita nontonin setiap hari Fajar Sad Boy dan sebagainya, itu gara-gara kita itu terdorong untuk bereproduksi, terdorong untuk melakukan aktivitas-aktivitas seksual, sehingga dengan demikian maka kita bisa melestarikan spesies kita. Kenapa kita seneng banget nonton film box skip misalkan yang seperti itu? Bahkan ada di antara kita yang kemudian nyandu sama yang seperti itu. Ya, dorongan untuk melakukan aktivitas seksual, karena aktivitas seksual secara biologis pada dasarnya adalah arah untuk membuat kita melakukan proses reproduksi, dan proses reproduksi itu adalah cara spesies kita untuk bisa bertahan hidup. Jadi dorongan-dorongan yang mempertahankan diri dan mempertahankan spesies itu sebenarnya dasar dari seluruh aktivitas kita. Bahkan ketika misalkan kita berpikir bahwa saya ingin masuk surga karena itu saya ingin sholat, misalkan yang seperti itu, secara biologis itu bisa terjelaskan. Kalau misalkan masuk surga berarti kita hidup dalam keabadian dan dalam kebaikan, dan karena itu kita mengejar-ngejar kepercayaan itu, begitu. Jadi ya, sekali lagi ya, kita nggak berbicara soal ideologis, kita nggak berbicara tentang pikiran-pikiran manusia, kita berbicara hal yang paling mendasar, yaitu biologi gitu. Nah, ini kenapa banyak sekali di antara kita yang kemudian menjawab bahwa perempuan dandan untuk aktualisasi diri dan sebagainya, itu sebenarnya bukan jawaban yang sebenarnya salah, tapi jawaban yang mentok di situ atau dihentikan di situ gara-gara memiliki ideologi tertentu gitu.
Kalau misalkan mau sains, pertanyaannya adalah kenapa aktualisasi diri dan membuat perempuan senang itu dengan tampil seksi? Kan sebenarnya jawabannya begitu. Makanya saya sering katakan bahwa sains itu kering gitu. Sains itu nggak imajinatif tetapi realistis gitu. Makanya kalau misalkan kita bahas tentang sesuatu yang terkait dengan ideologis, masuk aja ke sains, kita selesai masalahnya gitu. Cuman kan kita itu membutuhkan unsur-unsur moral untuk melindungi ego kita, dan karena itu kita masuk pada salah satu ideologi tertentu yang dikembangkan oleh manusia di dunia begitu. Tapi kalau misalkan mau yang lebih sederhana lagi, ya kita misalkan pertanyakan, kalau misalkan perempuan memang berdandan atau bermakeup itu adalah untuk melakukan aktualisasi diri misalkan ya, atau berkomunikasi dengan pihak yang lain, kenapa dia berdandan lebih baik, kenapa dia belanja lebih banyak, dan kenapa dia bergibah lebih seru ketika dia masa subur? Iya, masa subur itu menunjukkan bahwa alasan-alasan yang tadi itu, gibahin orang lain, ya kan itu sebenarnya adalah persaingan antar wanita. Atau misalkan belanja lebih banyak, lebih bersemangat dan sebagainya, itu pas masa subur, gara-gara sebenarnya itu adalah dorongan untuk melakukan aktivitas seksual. Yang dengan demikian maka dandan itu bisa kita simpulkan sebagai bagian dari cara untuk mencari perhatian lawan jenis. Sama seperti laki-laki yang didorong untuk melihat wanita, maka perempuan juga sebenarnya terdorong untuk dilihat oleh pria. Ya, landasan biologisnya sebenarnya seperti itu. Nah, tetapi di sini ada muncul sebuah dilema yang hanya dialami oleh perempuan tapi tidak dialami oleh laki-laki secara biologis. Apa itu? Dilema bahwa perwujudan atau manifestasi untuk bisa mempertahankan diri dan mempertahankan spesies itu, yaitu dua motif utama bagi makhluk biologis, itu ternyata saling berbenturan satu sama lain atau saling mengancam satu sama lain, dan ini tidak terjadi pada laki-laki. Misalkan begini, ketika perempuan terdorong untuk melakukan aktivitas seksual, itu kan sebenarnya adalah dorongan untuk mempertahankan spesiesnya, tetapi ketika dia melakukan itu sebenarnya kemampuan dia untuk mempertahankan dirinya anjlok, turun drastis, karena dia menyerahkan dirinya itu pada laki-laki yang secara fisik lebih kuat dan bisa saja melakukan tindakan kekerasan atau sesuatu yang membahayakan untuk dirinya. Kan bisa aja misalkan dalam aktivitas seksual itu si laki-lakinya mencekek sampai mati gitu, atau mematahkan lehernya atau yang semacam itu, dan itu bisa saja terjadi kan. Nah, jadi sebenarnya perempuan itu menghadapi dilema yang seperti itu. Atau misalkan begini, ketika si perempuan itu ingin tampil cantik, yang sebenarnya itu adalah untuk mempertahankan spesiesnya, tampil cantik versinya perempuan itu berarti adalah bahwa dia secara visual harus cantik dalam bagian-bagian yang akan mengarahkannya pada proses reproduksi gitu. Jadi misalkan apa yang dimaksud dengan perempuan seksi biasanya dipahami sebagai pasar toge gitu. Ya, bagian bawahnya gede, bagian atasnya juga gede, tapi sisanya itu kecil. Atau tangannya kecil, kemudian perutnya ramping, pahanya juga jenjang dan sebagainya. Ini kan sebenarnya disebutnya cantik, body goal. Jadi si perempuan-perempuan yang jadi model, yang jadi apa dan sebagainya, itu biasanya tampil dengan proporsi tubuh yang seperti itu. Tapi kan proporsi tubuh yang seperti itu tuh sebenarnya rentan. Jadi sangat lemah gitu. Jadi secara fisik menjadi lebih lemah lagi, karena misalkan si jarinya harus lentik, berarti otot jarinya benar-benar tidak bisa diandalkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berat, begitu kan? Dan yang lain sebagainya. Justru yang ditonjolkan itu adalah organ-organ reproduksinya dia gitu, atau alat untuk reproduksinya dia. Nah kan menjadi tampil cantik bagi perempuan itu justru melemahkan dirinya secara fisik gitu. Atau misalkan dandan atau semua iklan kosmetik itu sebenarnya mengarahkan perempuan untuk menjadi lebih lemah gitu, karena harus dibuat lembut, harus dibuat apa yang semacam itu begitu. Nah, dilema ini sekali lagi tidak dimiliki oleh laki-laki, sebab kalau misalkan laki-laki ingin tampil jantan di depan wanita misalkan, maka dia olahraga gitu ya, jadi badannya berotot, six pack kuat gitu. Nah, ketika si laki-laki badannya berotot, six pack kuat, itu juga ternyata memperkuat dia dalam mempertahankan dirinya. Atau misalkan si laki-laki yang gagah, yang hebat itu berarti adalah yang mapan, yang tajir, misalkan yang seperti itu, berarti bisa menggait banyak perempuan sehingga mereka bisa melakukan proses reproduksi dan sebagainya. Ya, itu begitu. Tetapi untuk mempertahankan dirinya pun, dengan si laki-laki itu menjadi kaya, menjadi tajir dan sebagainya, maka itu pun mendukung gitu. Jadi si laki-laki itu sebenarnya kesempatan untuk mempertahankan diri dan mempertahankan spesiesnya bisa dilakukan hanya dalam sekali langkah dan satu direction gitu, satu tujuan gitu. Sedangkan si perempuan itu bercabang, dan sering kali di antara mereka itu memilih mana yang begini atau mana yang begitu gitu. Makanya perempuan itu menjadi seringkali kebingungan gitu. Karena apa? Karena dilema itu. Jadi misal gini, pertanyaan yang paling sederhana dan sering terjadi pada para wanita gitu ya. Dia ditanya, "Say, mau makan apa?" "Terserah." "Nasi goreng yuk." "Enggak ah." "Pizza yuk." "Enggak ah."
terlalu mahal, bandrek yuk, enggak, ngampung dan sebagainya. Katanya terserah, tetapi dia jawab enggak dan sebagainya. Nah, kenapa misalkan perempuan seperti itu dan laki-laki banyak yang akhirnya mengomentari buruk bahwa perempuan itu susah untuk ditebak apa dan sebagainya. Sebenarnya perempuan mudah ditebak dalam konteks itu, bahwa dia itu sebenarnya sedang mengalami sebuah dilema, di mana di satu sisi dia harus mempertahankan hubungannya, karena dengan mempertahankan hubungannya dengan si laki-laki itu, maka kesempatan untuk bereproduksi menjadi lebih baik, kan begitu. Nah, karena itu maka dia bilang itu terserah aja sebenarnya untuk membuat hubungan laki-laki dan perempuan itu tidak merenggang gitu, nggak enakan. Nah, tapi di sisi lain si perempuan pengennya itu untuk mempertahankan dirinya. Jadi ketika ditanya nasi goreng yuk, enggak gitu, dan sebagainya, karena ada dua dilema itu, ada satu dilema itu yang membuat si perempuan itu kesulitan untuk mengambil sebuah tindakan. Atau misalkan kebingungan perempuan yang lainnya, si perempuan itu ngebet banget sama seorang laki-laki gitu, tapi tetap sampai kiamat dia nggak mau nembak duluan. Bahkan di dunia modern ketika katanya feminis sudah menguasai dunia, katanya kesetaraan sudah terjadi di mana-mana, katanya perempuan sudah berpendidikan tinggi dan sebagainya, walaupun si perempuan itu sangat mencintai laki-laki, dia tetap pengennya ditembak duluan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena yang tadi itu perempuan menghadapi sebuah dilema. Ingat Baraya, yang tadi itu ketika si perempuan itu menyerahkan pada laki-laki tubuhnya misalkan, atau dirinya atau cintanya untuk melakukan proses reproduksi atau menjelang ke arah sana atau melakukan aktivitas seksual, maka dia secara pribadi itu terancam karena dia berhadapan atau dia menyerahkan pada sosok yang lebih kuat secara fisik daripada dirinya. Kan begitu. Nah, maka ada satu cara agar si perempuan itu aman dan nyaman, yaitu si perempuan itu harus membuktikan bahwa si laki-laki itu mencintainya. Kalau si laki-laki itu mencintainya, maka potensi dia untuk mendapatkan rasa sakit, disakiti atau apa dan sebagainya itu turun drastis. Nah, karena itulah maka walaupun si perempuan itu sangat mencintai laki-laki, dia hanya berani ngode, tapi nggak berani nembak duluan, karena si perempuan itu sangat butuh pernyataan jaminan bahwa dia dicintai. Begitu kan ya? Atau saya pernah nonton ini yang podcastnya Vincent Desta gitu ya. Di situ itu ada seorang perempuan artis yang jadi bintang tamu. Dia tuh pakai rok pendek atau celana pendek tampil di situ. Sepanjang acara itu dia tutupin terus ininya tuh si pahanya itu, kadang pakai bantal, pakai apa, pokoknya mah ditutupin segala rupa gitu. Sampai kan ketidaknyamanannya itu terlihat, sampai ditegur itu sama Vincent Desta itu. Lu kenapa sih gitu terus dari tadi? Kalau misalkan nggak mau kelihatan pahanya, ya kenapa pakai rok itu gitu? Yang menunjukkan bahwa si hostnya juga itu kebingungan dengan aktivitas si perempuan itu. Katanya dia memilih dengan pikirannya sendiri untuk mengenakan pakaian yang pendek atau pakaian yang terbuka, tetapi dia berusaha sebisa mungkin untuk menutup dirinya. Kenapa sih bisa seperti itu? Ya tadi itu jawabannya adalah yang tadi. Di satu sisi bahwa dia itu sebenarnya ingin tampil seksi, atau ingin tampil yang menunjukkan bahwa dirinya itu sebenarnya perempuan, atau menunjukkan komunikasi-komunikasi seksual yang semacam itu. Bagaimanapun, tetapi di sisi lain, dia itu merasa terancam. Makanya perempuan pengen tampil seksi, tapi risih, ya wajar. Makanya gini ya, ini saya berani bersumpah atas nama sains bahwa perempuan yang berpakaian sangat tertutup sekalipun, sebenarnya dia ingin tampil seksi dan terbuka. Atau kita juga bisa bersumpah, misalkan bahkan perempuan yang tampil sangat terbuka sekalipun, dia itu sering risih ketika diliatin sama orang dan dia pengen tampil tertutup. Sebenarnya begitu. Nah, kenapa sih bisa ribet kayak gitu? Ya itu karena ada dua dilema itu. Jadi kalau misalkan ada di antara Baraya yang misalkan menganggap bahwa perempuan itu ribet, kemudian menciptakan halusinasi-halusinasi bahwa perempuan itu merepotkan, bahwa apa dan sebagainya, ya setidaknya pahamilah bahwa secara sains mereka itu berbenturan antara dua naluri paling dasar mereka itu gitu. Makanya termasuk di sini juga pada akhirnya ada dua golongan perempuan. Yang satu ingin tampil tertutup, yang kemudian ditambahkan dengan motif-motif ideologis yang lain, dan yang satu lagi ingin tampil terbuka, yang kemudian ditutupi oleh berbagai alasan ideologis yang lain. Tapi apapun itu alasannya sebenarnya biologis, sederhana. Ya. Nah, ini juga sebenarnya dilema ini juga memunculkan akhirnya sistem moral yang mengganggu gitu. Jadi sistem moral yang mengganggu itu misalkan begini. Ada pertanyaan kepada Najwa Shihab dulu. Mbak Nana itu ditanya, milih jadi ibu rumah tangga atau milih jadi jurnalis atau jadi wartawan. Kemudian Najwa Shihab tertawa
dan kemudian malah protes dengan pertanyaan itu, kenapa perempuan harus diposisikan sebagai pihak yang selalu memilih gitu. Kenapa nggak dua-duanya aja? Kan saya bisa dua-duanya. Saya bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, saya menjadi istri yang baik, saya juga bisa menjadi jurnalis di kegiatan-kegiatan publik. Kan bisa aja seperti itu. Kenapa harus si perempuan itu harus memilih, misalkan seperti itu? Atau misalkan kemarin di kolom komentar ada yang mengatakan bahwa perempuan yang ideal itu seperti Ibu Sri Mulyani, di mana di kehidupan domestiknya dia menjadi ibu rumah tangga yang baik, di kehidupan publik dia berkarya untuk bangsa. Kenapa nggak seperti itu? Berarti dengan cara seperti itu maka si perempuan itu menjadi ideal dan setara dengan laki-laki. Begitu? Ya menurut saya enggak lah, itu sama sekali tidak menunjukkan kesetaraan. Itu justru itu adalah bagian dari budaya patriarki. Kenapa seperti itu? Karena untuk membuat perempuan sejajar dengan laki-laki, dia harus melakukan aktivitas di dua peran, di mana laki-laki hanya menjalankan satu peran. Kan itu sebenarnya terlalu berat untuk perempuan gitu. Makanya yang bisa mencapai poin itu hanya perempuan-perempuan besar seperti Ibu Najwa Shihab atau Ibu Sri Mulyani. Karena apa? Karena dia tidak mau memilih, tapi dia mengambil keduanya. Mengambil keduanya hanya untuk mengimbangi laki-laki yang hanya memiliki satu peran. Begitu. Jadi dalam ideologi misalkan feminis atau yang semacam itu, di mana perempuan harus bisa menjalankan dua-duanya sekaligus, itu kan sebenarnya adalah jawaban yang menjadi terlalu memberatkan buat perempuan, dan akhirnya memang benar si perempuan jarang sekali untuk bisa menjalankan atau menjalani dua peran itu sekaligus. Kan begitu, biasanya perempuan ya hanya menjalani salah satu aja, karena kalau misalkan dua-duanya itu terlalu berat untuknya gitu. Nah, tapi kan misalkan bisa aja si perempuan itu melakukan aktivitas misalkan di luar saja, tidak domestik gitu. Itu kan akan menyakiti dirinya karena dorongan-dorongan naluriah dia itu untuk mengurus anak, untuk mengurus rumah, itu dorongan-dorongan biologisnya. Jadi itu jangan dikatakan, kata sebagian feminis itu misalkan dikatakan bahwa itu adalah bagian dari konstruksi sosial saja. Itu enggak, Baraya. Kalau misalkan kita sudah menyangkut masalah hormon, di mana estrogen yang semacam itu kan bukan konstruksi sosial, itu adalah masalah fisik, masalah biologis gitu. Nah, jadi dia dalam hal ini memang si perempuan itu agak membingungkan dan memunculkan status-status di masyarakat yang akhirnya sampai sekarang pun diperdebatkan. Tetapi setidaknya dengan nonton video ini, Baraya telah paham tentang bagaimana kebingungan-kebingungan yang terjadi antara status perempuan itu. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.